Apa ini? Dengan penyakit limfe, saluran limfe dan vena. Loh, kok hilang? Kemana tadi? Kok hilang? Bentar. Jadi penyakit vena itu antara lain adalah tromboemboli vena, kemudian chronic venous insufficiency, kemudian gangguan sistem limfa. Ini sekarang kita sesi tromboemboli vena, tromboemboli. Ya, kalau vena itu nanti semua pembuluh darah yang mengarah kepada jantung itu namanya vena. Ya, kalau keluar dari jantung, menjauh dari jantung namanya arteri. Jadi ada vena femoralis, nanti masuk vena cava inferior, masuk ke atrium kanan, ventrikel kanan, kemudian keluar dari ventrikel kanan, arteri pulmonalis menjauhi jantung, menuju ke paru, kemudian dari paru nanti masuk ke vena pulmonalis, ya, yang menuju ke atrium kiri, kemudian masuk ke ventrikel kiri, ventrikel kiri masuk ke aorta, ke seluruh tubuh, bersirkulasi seperti itu ya. Jadi tidak semua arteri itu memiliki oksigen yang kaya. Tidak semua vena itu memiliki oksigen yang miskin. Contohnya vena pulmonalis itu justru kayak oksigen. Arteri pulmonalis justru miskin oksigen gitu ya. Sekarang kita bicara tentang vena, penyakit vena. Antaranya adalah trombosis vena dalam, deep vein thrombosis atau DVT. Kalau trombosis vena dalam tidak diatasi, maka dia akan lepas trombosisnya itu ke vena cava inferior, masuk ke atrium kanan, masuk ke ventrikel kanan, ke arteri pulmonalis, maka timbullah emboli paru, akut pulmonary embolism. Nyerinya seperti nyeri ACS ya, akut coronary syndrome, tapi UCG-nya tidak ada ST elevasi. Ya, ini. Tapi kita sekarang membahas tentang DVT ya. Menyokong untuk terjadinya DVT, yaitu ini hypercoagulable state, ya, kekentalan darah yang meningkat, kemudian injury endothel, dan aliran yang stasis, tidak lancar. Apa saja yang membuat hiperkoagulable state itu? Keganasan, kehamilan dan periode peripartum, terapi oksigen, estrogen, kemudian penyakit saluran cerna, inflamasi ya, kemudian sepsis dan trombofilia. Jadi trombositnya meningkat. Yang menyebabkan jejak endotel antara lain gangguan vena, kemudian kalau kerusakan pada katup vena. Ya, vena itu yang terutama yang di betis sama di paha itu ada katup-katupnya. Ya. Trauma atau perbedahan, kemudian kateter yang dimasukkan ke dalam vena itu juga bisa memicu jejas endotel. Kemudian aliran darah tidak lancar, misalnya apa pada disfungsi ventrikel kiri, orang yang imobilisasi lama atau lumpuh, kemudian insufisiensi vena atau varises ya, kemudian adanya obstruksi vena karena tumor atau karena suatu obesitas atau karena kehamilan ya. Ini ketiganya ini kita sebut dengan triad dari Virchow ya. Salah satu, salah dua atau salah tiganya ada bisa memicu suatu trombosis vena dalam. Faktor-faktor risiko untuk tromboembolisme vena itu antara lain adalah ada exposing risk factors. Jadi suatu kondisi yang akut atau trauma akut ya, karena pembedahan juga, misalnya di sini pembedahan, trauma, kemudian penyakit medis yang akut,
gagal jantung akut, kegagalan napas akut, dan pemakaian kateter vena sentral. Kemudian ada predisposing yang mempermudah, faktor-faktor risiko yang mempermudah berupa karakteristik pasiennya sendiri. Riwayat dia pernah VTE, gagal jantung kronik, usia lanjut ya. Lanjut usia ya. Usia lanjut apa lanjut usia yang betul? Lanjut usia. Kalau usia lanjut disingkat jadi sialan dong. Nah, kalau lanjut usia lansia kan gitu ya. Ya, kemudian varises, obesitas, imobilisasi lama atau parese lama ya. Myeloproliferative disorders, gangguan myeloproliferatif ya pada sumsum tulang misalnya. Kemudian periode hamil atau pasca persalinan, trombofilia yang diperoleh dari orang tuanya ya, atau terapi hormon itu juga ya. Kemudian gagal ginjal, renal insufisiensi ini merupakan faktor risiko untuk terjadinya VTE. Yang paling banyak memang kanker dan penyakit peradangan ya. Ini adalah faktor risiko mayor dari VTE ya. Dari berbagai negara ini ya. Ada Australia, Kanada, Denmark, Jepang, UK, Inggris, Amerika ya. Antara lain itu kanker ya. Kemudian perawatan lama di rumah sakit ya. Kemudian tindakan bedah ini ya. Jadi ini tiga-tiganya ini meningkatkan resiko untuk VTE ini adalah dengan menggunakan well score. Ini secara klinis, kemudian untuk memastikan anatominya dengan DVT, ada DVT dengan venografi, kemudian pemeriksaan dengan USG, dengan compression ultrasound, CUS ya, kemudian pemeriksaan D-dimer, fibrinogen degradation product ya. Ini akan meningkatkan probabilitas untuk VTE, venous thromboembolism. Presentasi klinisnya apa dari deep vein thrombosis itu adalah nyeri pada betis ya. Calf itu artinya betis. Calf itu juga bisa berarti anak sapi itu ya. Calf. Tapi di sini artinya betis ya. Kalau nyeri, nyeri kalau ditekan nyeri. Salah satu atau kiri kanan. Kalau kejadiannya di kiri kanan ya berarti kiri kanan kan. Ya. Kemudian sorry maaf, nyeri dan kaku ya. Jadi bisa nyeri saja atau kaku saja atau dua-duanya ya. Kayak ini gambarnya ini ya, bengkak. Kemudian ada piting udem, ditekan nggak bisa cepat kembali. Bengkak di bawah lutut ya, untuk di trombosis yang distal sampai ke proksimal. Kalau itu di trombosisnya itu gumpalan darah venanya itu ada di vena femoralis ya. Kemudian suhunya hangat ya, tidak dingin. Beda dengan akut lemniscus ya. Akut lemniscus kami biasanya kemudian ini kakinya di dorsofleksi akan nyeri ya, nyeri. Tapi ini sebetulnya sekarang sudah tidak dianjurkan karena berpotensi untuk membuat gumpalan itu malah pecah terus naik ke paru ya, imburi paru jadinya. Jadi ini adalah pretest probability ya, nilai pretest probability, probabilitas ya. Ada pakai Wells rule, hukum dari Well ya, dengan points ya. Jadi kalau ada riwayat DVT maka dia
Sekarang ini yang lama ya, orisinil, yang baru buat ini satu. Laju jantung lebih dari 100 kali per menit satu. Ada liwayat bedah satu. Batuk darah satu. Kanker yang aktif satu. Adanya tanda klinis DVT, kalau yang asli itu 3, ini satu. Ya, jadi ini salah satu cara untuk menilai orang ini betul-betul DVT apa enggak. Jadi ada probabilitas. Kan tidak semuanya pasti DVT toh, ya. Kemudian probabilitasnya bagaimana? Kalau dari sekian poin itu dijumlah, ya kalau dijumlah ya. Ini kalau yang orisinil ya, ini 1,5, 0 sampai 1 itu rendah, 0 sampai 6 intermediate, lebih dari 1 sampai dengan 7 berarti besar tinggi. Tapi kalau yang simplified ini itu cuma mengatakan ini memang cenderung kena emboli paru atau emboli parunya nggak kena, unlikely ya, unlikely itu tidak kena, tidak. Kan DVT itu yang ditakutkan kalau terjadi lepasnya trombus nanti masuk ke emboli paru, dan itu kalau luas bisa mati pasiennya ya. Ini kemudian yang lain lagi adalah pakai skor dari Genewa ya. Geneva, ada yang original, ada yang simplified ya. Dengan penilaian yang hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi ini kalau kita ketemu pasiennya, kita mau pakai yang mana? Pakai Will Score atau pakai Genewa Score, silahkan, tidak apa-apa ya. Kemudian ini adalah pemeriksaan Doppler ya, Doppler vaskuler. Jadi pakai USG, ultrasound ya. Ini probe-nya ditekan kepada di area yang ada venanya itu di atasnya ya. Ini vena, ini arteri. Ya. Orang yang normal nanti dilihat di layar komputernya ya. Tetapi kalau dia tidak kempes, ya berarti kita curiga di dalamnya ada trombus. Ya, kalau di uncolaps di, ini vena, bawahnya ini gampang ditekan. Begitu sulit ditekan berarti di dalam vena itu ada sesuatu. Ya, kayak gini kan. Ya. Nggak ada gambarnya ini. Jadi ini ya, ini kalau ditekan seperti ini, normal begini ya. Kalau ini ditekan nggak bisa. Yang merah ini adalah arteri, di atas ini vena. Ini berarti ada suatu trombus di dalam venanya. Jadi kalau untuk memastikan juga kita bisa memakai diagnosis test, yaitu D-dimer. D-dimer itu dia disebut sebagai produk degradasi dari benang-benang fibrin. Jadi dia akan naik jika terjadi DVT. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang bukan karena DVT dia pun naik. Misalnya pada orang gagal ginjal kronik itu ada kemungkinan D-dimernya naik. Ya. Pada orang COVID-19 itu juga D-dimernya naik ya. Kemudian pasca operasi itu juga D-dimernya naik. Sehingga dia negatif predictive value-nya lebih dari 99% ya untuk DVT. Jadi ini pemeriksaan penunjang ini bisa dikerjakan nanti untuk memastikan bahwa memang orang ini DVT. Ini salah satu algoritma yang sudah lama ya. DVT-nya ini apa, curiga ya. Maka kalau score
low probability tadi kan, well score, well score. Nah, well score di sini kan, low probability, intermediate probability, atau high probability gitu kan. Kalau dia well score-nya low probability, maka dicek di dimer. Kalau di dimernya negatif, ya sudah. Itu bukan DVT. Kalau di dimernya positif, ya kita lanjutkan dengan compression ultrasound. USG dengan kompresi pada pembuluh darah itu. Kalau collapse berarti dia bukan DVT. Kalau kan collapse berarti DVT. Nah, itu kalau low probability. Kalau intermediate atau high probability, langsung dikerjakan compression ultrasound. Ya, tidak collapse bukan DVT. Sorry, tidak collapse berarti DVT. Kalau collapse berarti kita pastikan dengan pemeriksaan D-dimer. Negatif berarti bukan DVT. Kalau positif, ya kita ulangi lagi 3-7 hari. Kalau tidak collapse berarti dia DVT. Kalau collapse berarti dia bukan DVT. Ya, ya yang mengerjakan bisa jantung ya. Dokter radiologi itu juga. Ya ini algoritma lainnya yang dikaitkan dengan pengobatan ya. Ya. Jadi di sini kalau itu tungkai bawah, ya ternyata dia itu ada DVT, DVT-nya di proximal, di vena femoralis, maka diberikan paling tidak 3 bulan ya dengan DOAX, direct oral anticoagulants jika non cancer dan tidak ada kontraindikasi. Kemudian dia evaluasi 3 bulan, ya jika ternyata masih kita curiga suatu DVT masih ada, maka diteruskan sampai 1 tahun. Kalau ternyata sudah tidak ada tanda-tanda klinis, ya sudah nggak usah diteruskan antikoagulannya. Direct oral antikoagulan itu misalnya oral antikoagulan itu misalnya Xarelto, ada juga Apixaban ya, Dabigatran gitu ya, itu ada. Tetapi kalau misalnya itu di proksimal ya, tapi kalau di distal, di bawah sekali, maka jika terjadi risiko pengulangan yang tinggi, maka diberikan obat antikoagulan. Kemudian dievaluasi ulang. Risiko kejadian berulangnya itu rendah, maka 1 bulan aja atau 4 minggu tuh, ya. Kemudian setelah itu dievaluasi lagi. Jadi intinya DVT itu eh, kalau Anda tidak ada dokter lain, atau kalau Anda mau merujuk ke rumah sakit yang lebih besar, tapi ternyata pasiennya nggak mau, dia maunya berobat di tempat rumah sakit Anda saja, ya sudah, Anda berikan antikoagulan. Jadi antikoagulan itu ada yang injeksi, ada yang oral ya. Kalau ini diberikan secara oral. Nah, ini obat-obat yang diberikan itu antara lain unfractionated heparin, ya, low molecular weight heparin, kemudian ambil salah ini. Kemudian bisa juga diberikan heparin dengan target APTT-nya itu 1,5 sampai 2,5 kali nilai normal. Beberapa pasien itu resisten terhadap heparin. Jadi mesti juga diperiksa antifaktor 10A. Kemudian kalau low molecular weight heparin itu tidak perlu evaluasi APTT-nya. Kemudian waspada dengan pengobatan ini karena dia akan meningkatkan risiko perdarahan pada orang tua. Dan setelah pemberian secara injeksi, maka bisa dengan setelah 3 bulan, maka atau cukup 3 bulan saja. Ya. Tetapi kalau Anda punya pasien seperti ini, mestinya dirujuk ke dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, atau kalau di penyakit dalam
spesialis apa? Spesialis konsultan hematologi medik ya. Ini obat-obat yang saya sebutkan tadi ya, rivaroxaban itu Xarelto, ada Bigatran, ada Apixaban yang ada di pasaran itu ini ya, vitamin K antagonis yaitu warfarin ya. Dan rivaroxaban itu Xarelto. Cara pemberiannya seperti ini ya, dosisnya ya. Warfarin dengan target INR itu 2 sampai 3. Jadi itu INR-nya harus dievaluasi. Setelah 3 hari, 4 hari makan warfarin berapa. Kalau belum tercapai targetnya, ya targetnya itu kan 2 sampai 2,5 kali nilai normal APTT-nya. Sorry, kalau warfarin itu targetnya antara INR-nya antara 2 sampai 3. Ya, satu tablet warfarin atau VKI, Vintakamen K antagonis itu 2 miligram. Jadi biasanya kita kasihkan 2 miligram, 4 miligram, atau mungkin 3 miligram, 5 miligram gitu. Oke. Jadi pemberian antikoagulan itu harus waspada kita dengan kemungkinan terjadinya bleeding. Ya, apabila faktor risikonya tidak ada, bleedingnya risikonya rendah. Apabila punya suatu faktor risiko maka moderate. Kalau lebih dari atau dua sama dengan 2 faktor risiko maka risiko bleedingnya itu tinggi. Ya, ini faktor yang lainnya, kanker metastatik, kanker enafilar, ya pokoknya penyakit-penyakit yang kronis ya. Bahkan di sini ada recent surgery. Udah yang barusan itu juga meningkatkan risiko bleeding kan bekas luka itu masih belum betul-betul, kemudian diberikan antikoagulan maka mempermudah terjadinya bleeding ya. Nah, ini adalah salah satu treatment. Treatmentnya adalah dengan melakukan compression treatment. Oke, bebat begini, kemudian apa namanya, tujuannya antara lain adalah mengurangi keluhan dari pasien. Kemudian ini juga akan menghubungkan atau meningkatkan kemampuan pasien untuk melakukan mobilisasi, karena dengan ditekan begini dia akan pasiennya nyerinya akan berkurang. Tapi kita harus waspada untuk pasien-pasien yang memiliki penyakit arteri periferi. Compression stocking ini biasanya tekanannya antara 30 sampai 40 mm air rasa. Ada ada kaos yang khusus juga ya. Yang lain lagi adalah kateter direct trombolysis. Jadi trombolysis secara lewat kateter langsung ke ini kemana, ke trombusnya. Ya. Tapi ini yang bisa mengerjakan tenaga ahli ya, ya memasukkan kateter ke dalam vena itu tidak sembarangan, apalagi di dalam vena itu ada katup-katupnya ini. Kalau Anda gegabah bisa merusak katupnya dan itu memperparah kondisi DVT-nya. Yang lain lagi adalah jadi obat trombolisisnya itu dimasukkan ke dalam kateter ini sehingga langsung ke trombositnya. Tetapi ada yang lain yaitu dengan pemberian streptokinase, diberikan secara intravena ya. Kemudian dievaluasi 12 jam kemudian. Jadi namanya streptokinase. Streptokinase itu trombolitik ya. Jadi melisiskan trombus. Ada juga yang pakai vena cava filter ya. Tapi tidak mudah ini ya, vena cava filter ini saya juga di Indonesia belum pernah lihat. Nah, kalau kita bicara DVT maka kita tidak bisa meninggalkan konsekuensi bila trombus itu lepas maka masuk ke emboli paru ya, masuk ke paru ini kan lewat vena femoralis ya, langsung masuk ke paru. Emboli terjadi bila bagian-bagian dari klot ini lepas dan berjalan
ke dalam aliran darah untuk membantu pembuluh darah di paru. Nah, seperti ini ya. Ini beberapa faktor pendukung terjadinya kolaps hemodinamik. Artinya langsung pasien itu tensinya turun ya. Apa itu? Yaitu jadi arteri pulmonalis itu susah masuk ke dalam paru, dia hanya tertahan di situ, hanya meningkatkan tekanan ventrikel kanan. Ya, kalau dibiarkan lama maka terjadi dilatasi left ventricle, tricuspid venous insufficiency, right ventricle wall tension meningkat, aktivasi neurohormonal, inflamasi miokard, dan peningkatan dari kebutuhan right ventricle akan oksigen, kemudian ada right ventricle ischemia, sehingga kontrактilitas menurun, kemudian ini juga mempengaruhi output dari ventricle kanan, output ventricle kanan masuk ke paru, sehingga masuk ke atrium kiri, preload ya, preloadnya terganggu, maka curah jantungnya juga terganggu, jadi itu akan menurunkan tekanan darah sistemik dan menurunkan perfusi arteri koroner kanan, gitu kan. Jadi bagaimana kita stratifikasi risiko emboli paru akut? Jadi presentasi klinisnya biasanya nyeri kan, jadi dada. Kemudian kita harus mengevaluasi hemodinamiknya. Ada shock ada hipotensi nggak? Kalau yes, berarti dia high risk. Kalau no, berarti bukan high risk. Ya. Jadi kalau dia ternyata high risk tinggi, kemudian dia shock dan hipotensi, ya, maka perlu dilakukan angiografi. Ya, secara cepat lihat CT angionya. Ya, angiografinya dilihat. Kemudian ini kalau yang kanan itu tidak tidak ganggu, ya kita perlu melakukan angiografi sekaligus menilai apakah ada gangguan lain selain emboli paru, apakah ini memang murni emboli paru. Jika iya emboli paru, maka kita berikan dengan pemberian tadi itu sulfikinase atau mungkin dengan obat-obat antikoagulan. CT angiografi positif ya sudah, primary revision itu kalau dia ada gangguan pada koroner. Oke, ini kalau non high risk PI apa? Kita cukup memeriksa D-dimer saja. Ya, D-dimer kalau positif berarti dilanjutkan dengan CT angiografi untuk melihat ada tidaknya LP. Ya, kalau negatif ya berarti tidak perlu pengobatan. Kalau itu high clinical, ya di angiografi aja langsung. Ternyata tidak tidak ada PE ya sudah, tidak perlu diobati, konsultan saja. Kalau PE ditemukan perlu diberikan obat. Ya. Ini yang lain ya, yang lain, algoritma yang lain, tetap saja bahwa kita perlu menstratifikasi pasien ini risiko tinggi, intermediate, atau suatu risiko rendah. Ya, kalau risiko tinggi ya mesti kita obati nanti koduan. Nah, tapi di samping itu juga bisa diberikan trombolitik terapi kalau itu masih baru ya. Bagaimana apa saja obatnya? Sulfokinase, fluorokinase, rekominan T, plasminogen activator. Dosisnya seperti itu. Kontraindikasi terhadap trombolisis seperti yang
kita temukan pada STEMI ya, sama ya. Stroke, hemoragi, kapanpun, iskemik stroke dalam waktu 6 bulan, ada gangguan, ada tumor di kepala ya, habis menjalani operasi bedah yang cukup besar, laparotomi misalnya kan. Kemudian ada perdarahan saluran cerna, kemudian diketahui punya risiko berdarah. Ini absolut sebenarnya yang relatif seperti ini ya. Relatif itu artinya kita harus berpikir lebih menguntungkan tidak dilakukan atau menguntungkan tidak dilakukan. Kalau Anda yakin harus dilakukan, pemberian trombolisik saya sudah kerjakan, ya. Kemudian ini antikoagulasi atau antikoagulan yang diberikan secara injeksi, ya, enoxaparin, dalteparin, gondaparin, obatnya. Nanti pertanyaannya paling obatnya saja, tidak usah ditanya apa namanya dosisnya. Anda bukan belum pernah mengerjakan. Itu adalah VTI, venous thromboembolism, VT juga. Sekarang kronik venous insufficiency banyak pada ibu-ibu ya ini. Nah ini vena itu ada 3, vena superficial, vena dalam, dan vena perforasi yang menghubungkan vena superficial dan vena dalam. Nah ini kan yang bagus itu kan segini, karena betis ini juga pompa, darah dipompa ke atas, kemudian karena ada klepnya maka dia akan tertahan oleh klep itu supaya tidak kembali. Tapi pada orang-orang yang mengalami chronic venous insufficiency, artinya darahnya ada yang kembali ke bawah lagi, tidak semuanya naik. Nah, ini gambarannya. Ini vena yang bagus, sehat. Ini yang vena yang sakit. Katup-katupnya ada yang kembali dan uh, sebagian ada yang terus berjalan ke tempat tujuan. Nah ini vena insufisiensi vena kronis itu biasanya tampilan klinisnya ini apa namanya varises ya. Apa aja tandanya ini? Apa edema dan hiperpigmentasi. Ya. Ada juga yang kena ulkus nggak sembuh-sembuh. Jangan-jangan ini masalah pada vena. Ini ulkus vena. Ini varises sangat menonjol. Ini hemangioptasi. Ektanan mendiagnosis yaitu dipetriosis. Untuk melihat aliran venanya, ya aliran venanya bagaimana? Baik apa ya? Ini adalah clinical etiologi anatomi dan patofisiologi dari diagnosis CVI, ya, kronik venous insufficiency, ya, ada ya. Jadi ini ikut ujian juga kan. Ini contohnya ya, itu akan diuji ke dokter spesialis. Ini memastikan dengan duplex ultrasound. Ya, normal flu-nya ini ada yang ya kembali tapi ini ada ya.
Kemudian pengobatannya apa? Stalking atau juga mengubah pola hidup. Intervensinya bagaimana? Bisa dicerita Adian itu yang menjaga. Yang lain lagi adalah tindakan bedah.